Kisah Rasul pasal 24. Paulus di hadapan pengadilan Feliks. Ayat 1, setelah 5 hari, turunlah Ananias bersama dengan tua-tua dan dengan seorang pembicara bernama Tertulus, yang menyampaikan kepada gubernur, dakwaan terhadap Paulus. Dan ketika Paulus dipanggil keluar, Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Feliks yang mulia, bahwa oleh sebab Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan mulia yang telah dilakukan kepada bangsa ini, kami menikmati ketenangan yang besar ini. Dan di segala tempat, kami senantiasa menyambutnya dengan penuh terima kasih, O Feliks yang mulia. Namun supaya jangan saya mengganggumu lebih lanjut, saya mohon kepadamu dengan kebaikanmu, supaya engkau mendengarkan beberapa perkataan kami. Sebab kami telah mendapati orang ini seperti sampar, dan penyebab perpecahan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan seorang tokoh dari sekte Nasrani, yang juga telah mencoba menajiskan bait Allah, tetapi kami menangkapnya dan hendak menghakimi dia menurut hukum Taurat kami. Tetapi Lisias kepala pasukan itu, datang dan dengan sangat keras, merampas dia dari tangan kami. Menyuruh pendakwa-pendakwanya datang kepada dikau, dengan memeriksa dia, engkau sendiri akan mengetahui segala hal ini yang kami dakwakan kepadanya. Dan orang-orang Yahudi pun mendukungnya, dengan mengatakan bahwa segala perkara itu memang demikian. Setelah gubernur memberi isyarat kepada Paulus untuk berkata, Paulus menjawab, sepanjang saya ketahui, bahwa Tuhan sudah menjadi hakim atas bangsa ini selama bertahun-tahun, saya makin senang menjawab bagi diri saya sendiri. Engkau dapat mengerti bahwa semenjak saya naik ke Yerusalem untuk beribadah itu, tidak lebih dari 12 hari. Dan mereka itu tidak mendapati saya sedang berbantah-bantah dengan siapapun, ataupun menghasut orang banyak untuk mengadakan huru-hara, baik di sinagoga maupun di dalam kota. Mereka pun tidak dapat membuktikan, hal-hal yang sekarang mereka dakwakan kepada saya. Tetapi saya mengakui hal ini kepada Tuhan, bahwa menurut jalan, yang mereka katakan suatu sekte, begitulah saya beribadah kepada Allah nenek moyang saya, dengan mempercayai segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan saya menaruh harap kepada Allah, yang juga diyakini oleh mereka sendiri, bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun yang tidak benar. Dan di dalam hal ini saya melatih diri saya sendiri, untuk memiliki hati nurani yang tak bercela terhadap Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun saya datang untuk membawa sedekah, dan persembahan bagi bangsa saya. Sementara itu, beberapa orang Yahudi dari Asia, mendapati saya selesai menyucikan diri di dalam bait Allah, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Orang-orang itulah yang seharusnya menghadap Tuhan dan mendakwa saya, apabila mereka mempunyai sesuatu terhadap saya. Atau biarlah orang-orang yang hadir ini, mengatakan apabila mereka mendapati sesuatu kejahatan pada saya, sementara saya berdiri di hadapan majelis. Kecuali karena satu pernyataan ini saja, yang saya serukan ketika berdiri di antara mereka, yaitu tentang kebangkitan orang mati, saya dihakimi oleh Tuhan, pada hari ini. Dan ketika mendengar hal ini, Feliks yang mengetahui lebih tepat tentang jalan itu, ia menangguhkan mereka, dan berkata, apabila Lisias kepala pasukan itu tiba, saya akan memutuskan perkaramu. Dan ia memerintahkan perwira itu untuk menahan Paulus, tetapi membiarkannya bebas dan tidak melarang siapapun dari sahabat-sahabatnya, untuk melayani atau datang kepadanya. Feliks menemui Paulus berulang-ulang, mengharapkan uang dari Paulus. Ayat 24, lalu setelah beberapa hari, ketika Feliks datang bersama istrinya Drusilla, yang adalah seorang perempuan Yahudi, ia menyuruh panggil Paulus dan mendengarkan dia mengenai iman di dalam Kristus. Sementara ia bertukar pikiran tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Feliks gemetar, dan menjawab, pergilah sekarang ini, bila saya mempunyai waktu yang baik, saya akan memanggil engkau. Ia juga berharap Paulus memberikan uang kepadanya, supaya ia dapat melepaskannya. Karena itu ia memanggilnya berulang-ulang dan bercakap-cakap dengannya. Tetapi sesudah 2 tahun,
Perkius Festus menggantikan Felix, dan oleh sebab hendak mencari muka kepada orang-orang Yahudi, Felix meninggalkan Paulus terbelenggu dalam tahanan.